Empuk. Alhamdulillah. Empuk. Ini baru makan daging ini. Penjual langit, bagi yang punya rezeki, menyantap daging mungkin sudah menjadi rutinitas tahunan. Tapi bagi mereka yang tinggal di desa terpencil, daging adalah suatu kemewahan yang langka. Ketika sepotong daging sampai di tangan mereka, saat itu pula ayat Allah menjadi nyata. Apa yang dirasakan oleh Tia, Faris, dan Iban ini hanyalah sebagian kecil cerita Hari Raya Idul Adha dari sebuah kampung terpencil di Dusun Kuang, Kelurahan Sidomukti, Karanganyar, Jawa Tengah. Selama puluhan tahun, kampung ini merayakan Idul Adha lebih sering tanpa seekor hewan kurban pun. Kalaupun ada, paling banyak hanya seekor kambing yang harus dibagikan kepada puluhan kepala keluarga. Ya Allah. Semuanya karena akses jalan yang sulit ditempuh, sehingga biaya pengiriman hewan kurban menjadi sangat mahal. Dan keajaiban pun terjadi. Atas izin Allah SWT, pada awal 2018, penantian panjang hewan kurban warga Kampung Kuang akhirnya berakhir berkat kemurahan hati Pak Irfan, seorang pejuang tobat dari kota Karanganyar. Sejak itu pula, Pak Irfan rutin mengirim belasan hewan kurban jenis kambing untuk merayakan Idul Adha di Kampung Kuang sebagai bentuk sedekah yang ia niatkan. Kini, kampung yang mayoritas warganya hidup dari bertani bisa merasakan nikmatnya daging kurban yang lezat. Masya Allah. Saya datang di waktu yang pas, karena pagi ini jadwal Pak Irfan mengirim hewan kurban ke Kampung Kuang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Hati-hati Mas Anam ya. Ya. Berat loh ini. Wah, ternyata mereka lumayan susah ya, Pak ya? Susah. Yuk, naik yuk. Bismillah. Jangan nyasar ya. Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo terus. Yuk, maju dulu yuk. Kita naik ke mobil yuk. Berat ya Mas? Berat, lumayan, Pak. Ayo terus. Wah, yuk, Mas. Naik. Ayo, berempat. Alhamdulillah. Yuk, bismillah. Alhamdulillah, pejuang langit. Nuansa Lumayan, kan? Idul Adhanya masih terasa ya, ngangkat-ngangkat kambing ini. Nah, alhamdulillah nih, sekarang saya udah bareng sama Pak Irfan nih. Kita bakal menelusuri kegiatannya Pak Irfan yang akan menebar kurban ini, Pak ya? Siap, betul. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kegiatan kita hari ini akan bawa kambing-kambing ini kemana sama domba ini? Ini ada 2 tujuan. Ya. Yang pertama, ini ke daerah Jenawi ada 10 ekor. Baik. Dan nanti satu batch lagi ke arah Jumapolo. Itu ada 7 ekor. Siap. Oh, ini mau naik juga, Pak? Ya, ini mau naik juga. Yuk kita bantuin Pak Irfan. Ya, siap. Yuk. Bismillah. Siap. Nih, Pak, Ya, satunya Mas saya aja. Siap, Mas Anaf. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Penjual langit, terbar kurban yang Pak Irfan lakukan ini sudah berlangsung sejak tahun 2019. Memulai beternak dan mengirim ke lokasi-lokasi yang minim kurban, seperti ke kampung mu'alaf, minoritas muslim, hingga ke pelosok-pelosok desa yang jaraknya sampai 3 jam perjalanan dari pusat kota. Allahu Akbar. Itu naik ke atas gunung sana, Mas. Oh, baik. Ya, ke atas gunung sana. Nanti di sana kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita yang akan menerima sekaligus mendistribusikan daging kurban di daerah situ. Penjual langit, Pak Irfan ini dulunya domisili di Jakarta, hidup dengan kemewahan, hedonisme, dan gemerlap dunia. Namun sejak 2018, beliau rela hijrah melepaskan semua kemewahan ibu kota untuk menjadi seorang peternak. Dulu, ketika ia masih tinggal di Jakarta, hidupnya tampak serba cukup. Tapi di balik itu, beliau menyimpan luka, terjerat hutang hingga puluhan juta rupiah. Selama 5 tahun lamanya, setiap rupiah dari gajinya hanya lewat begitu saja, habis untuk membayar cicilan dan gaya hidup yang tidak ia perlukan. Pak Irfan dengan dada malu yang tak bisa ia sembunyikan, sempat cerita pada saya tentang masa-masa tergelap dalam hidupnya, saat dimana membeli susu untuk anaknya pun terasa begitu sulit. Selama bertahun-tahun yang dilakukan hanyalah sujud, curhat kepada Allah dengan sholat tahajud, meminta kepada Sang Kuasa. Dengan tekad kuat dan bantuan sang adik, Pak Irfan mulai menjual beberapa asetnya untuk memulai hidup barunya.
Ia bertekad dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hidup yang bermanfaat, tidak termakan gengsi. Wah, udah rame ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum bapak-bapak. Assalamualaikum. Wah, sehat semua ya? Masya Allah. Lihat. Wah, ya. Sehat Pak? Masih Pak, ketemu lagi nih. Alhamdulillah. Ya. Pejuang Langit, saya cukup miris mendengar cerita warga tentang desanya yang minim kurban di Hari Raya Idul Adha. Disinilah saya baru merasakan betapa berharganya perjuangan Pak Irfan menebar hewan kurban di kawasan yang tak tersentuh kebahagiaan Hari Raya. Padahal kata guru saya, Hari Raya Idul Adha itu adalah momentum senang, bahagia, dan makan-makan. Sehingga mensyiarkannya termasuk tuntunan agama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Yo, Ayo, naik yo. disuruh, Pak. Iya. Yo. Iya. Masya Allah pejuang langit. Antusiasmenya luar biasa. Ini kita mau potong kurban nih habis ini nih. Alhamdulillah. Yuk. Pejuang Langit, alhamdulillah warga di sini luar biasa hangat dan ramah. Saya diajukan ikut makan daging kurban, masakan warga Dusun Pelang. Masya Allah. Pejuang Langit, tadi saya juga dapat informasi nih dari bapak-bapak. Kalau ibu tadi namanya siapa Bu? Sima. Bu Sima. Bu Sima ini merupakan mualaf Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Bu, ya, kan nih alhamdulillah Ibu udah menjadi mualaf berapa lama Bu? 2 tahun. 2 tahun? Iya. Nah, ini kan momen Idul Adha ini kan momen yang sangat hangat Bu ya? Nah, Pejuang Langit, ini adalah tahun kedua Bu Sima merayakan Hari Idul Adha dan mendapatkan daging kurban sejak menjadi mu'alaf. Masya Allah. Dan alhamdulillah, sampai saat ini tetap istiqomah menjalankan syariat agama. Dengan adanya kurban dan momen kebersamaan hari raya seperti ini, bisa mempererat hati kaum muslimin. Boleh dong Pak, saya di-share sedikit apa sih amalan-amalannya supaya tetap bisa istiqomah di jalan ini Pak? Aduh, jadi malu lagi nih ngomongnya. Tapi intinya harus pandai bersyukur. Sempatkan kalau memang ada waktu malam hari kita curhat sama Allah. Yang kedua, Curhat nih gimana nih? curhat itu banyak ya, mulai dari kita sholat malam, meminta hanya kepada Allah. Ya, banyakin berdoa pada malam hari. Ya, karena memang pintu langit pasti dibuka luas-luas tuh kalau malam hari itu. Yang kedua, jangan lupa mungkin ada amalan-amalan yang teman-teman juga perlu istiqomahkan. Salah satunya adalah sedekah subuh. Oh. Sedekah subuh atau infak subuh. Ya. Minimal setidaknya ya mungkin bisa dimulai kalau kita tidak naruh di masjid, minimal di rumah ada kotak khusus untuk amalan kita yang rutin. Baik. Ya, nanti mungkin setiap minggu dikumpulkan, nanti baru Setorkan. Gak heran, keberkahan Pak Irfan pun bertubi-tubi Pejuang Langit. 2018 melepas riba dan 2019 memulai beternak. Allah Subhanahu wa taala langsung berikan kemudahan hingga umroh sebanyak 6 kali. Dan kini anak pertamanya yang menjadi alasannya berhijrah ke desa kini mendapatkan beasiswa perguruan tinggi di Arab Saudi dan menjadi seorang hafizah loh. Masya Allah. Wah, ini udah mateng nih Pak ya? Ya udah. Siap. Ya. Adik-adik pada mau makan sate nggak? Yo sini. Wah, Pak Irfan, ini ya. sekalian buat dibagi, Bapak Pak, ya. Oke. Nah, masing-masing Yuk, Bapak. satu-satu ya. Ya, sama Oke. Ibu sekalian ini. Pejuang Langit, Idul Adha bukan sekedar hari berkurban. Ia adalah momen refleksi tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan sesuatu yang paling dicintai, kita pun diajak memberi tanpa pamrih untuk sesama. Semoga cerita Jalur Langit hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat bahwa cinta sejati terwujud dalam ketulusan memberi. Sampai jumpa di episode Jalur Langit berikutnya. Saya Anov Prabowo, undur diri.